Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup menarik ya, tentang gimana sih sebuah perusahaan retail gede, Target, bisa tahu apa yang Anda mau. Bahkan bisa sampai tahu soal kehamilan gitu, kadang sebelum Anda sendiri sadar. Iya, betul. Ini bukan sekedar tebak-tebakan loh. Ini basisnya data. Analisis data besar-besaran. Sumber kita kali ini, bab 7 yang Anda kasih, Ya, fokusnya ke perusahaan memprediksi, bahkan memanipulasi kebiasaan. Pernah kan ya, ngerasa dapat iklan kok pas banget gitu, kayaknya ada alasannya nih. pasti ada. Dan ini semua memanfaatkan jejak digital kita. Pola belanja, kebiasaan yang kita tinggalin tiap hari. Kita coba bedah deh gimana cara kerjanya dan apa artinya ini buat kita semua. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi, Target ini, mereka mempekerjakan seorang ahli statistik, Andrew Paul namanya. Misinya apa? Yaitu tadi, mengidentifikasi pelanggan mana yang lagi hamil, sedini mungkin. Menarik. Kenapa spesifik banget ke kehamilan gitu? Karena orang tua baru itu dianggap tambang emas buat retail. Kebutuhannya kan banyak banget tuh. Dan kalau udah cocok sama satu toko buat beli perlengkapan bayi pertama, biasanya jadi loyal. Masuk akal. Jadi momen krusial ya buat dapetin pelanggan setia. Terus gimana caranya si Pauli ini ngidentifikasinya? Kuncinya di mana? Kuncinya ya di data transaksi. Semua histori belanja dari kartu loyalitas itu dikumpulin. Oh, dari kartu member gitu ya? Iya, terus ditambahin data demografis yang mereka beli dari pihak ketiga. Macam-macam lah. Jadi lengkap banget ya profil pelanggannya, semacam potret tamu gitu. Betul. Nah, si Poli ini nemuin ada sekitar 25 produk lah. 25. Produk apa aja tuh contohnya? Kayak lotion yang tanpa pewangi, terus suplemen kalsium, kapas, gitu-gitu. Barang-barang yang mungkin nggak langsung kepikiran ya. Iya, tapi kalau dibeli barengan dalam pola tertentu, itu jadi indikator kuat kalau pelanggan itu kemungkinan besar hamil. Wah, sampai segitunya ya dianalisis? Bahkan mereka bisa perkirain tanggal persalinannya juga katanya. Gila sih, ini benar-benar identifikasi pola kebiasaan ya, bukan sekedar nebak. Nah, tapi di sini nih, muncul masalahnya. Bagian yang agak serem mungkin ya. Gimana tuh? Prediksinya kan akurat banget. Tapi kalau caranya terlalu kelihatan, pelanggan bisa takut, nggak nyaman, merasa diawasin gitu. Oh iya, pasti aneh rasanya kalau tiba-tiba dapat kupon barang bayi padahal belum ngasih tahu siapa-siapa. Persis. Ada cerita terkenal tuh, soal seorang ayah yang marah banget dapat kupon perlengkapan bayi buat putrinya yang masih SMA. Wah, Dia ngiranya target ini malah nyuruh anaknya hamil atau gimana gitu. Kan panik ya? jelas lah. Terus gimana? Belakangan dia minta maaf ke manajer target karena ternyata anaknya beneran hamil. Ya ampun. Jadi akurat banget dong prediksinya. Nah itu dia, akurat tapi sensitif banget. Jadi mereka punya data berharga ini, tapi kalau salah cara nyampeinnya bisa jadi masalah besar. Terus gimana dong target ngakalinnya? Biar tetap bisa pakai data itu tapi nggak bikin pelanggan kabur. Nah, ini bagian cerdasnya. Mereka pakai prinsip psikologi. Bikin sesuatu yang baru atau asing jadi terasa familiar. Mirip kayak strategi zaman Perang Dunia II dulu waktu mau bikin orang Amerika makan jeroan. Oh ya? Gimana tuh? Jeroan kan asing ya buat mereka. Jadi disamarkan, dimasukin ke masakan yang udah biasa mereka makan. Kayak sosis atau meatloaf. Jadi nggak terlalu aneh rasanya. Oke. Terus ada contoh lain? Ada lagi di musik. Lagu Hey Ya dari Outkast itu awalnya dianggap aneh banget. Buat radio, susah diterima. Oh iya, ingat lagu itu. Beda banget emang. Nah, baru jadi hits setelah sering diputar di antara lagu-lagu lain yang udah populer. Telinga orang jadi terbiasa, jadi suka. Otak kita tuh suka pola yang familiar. Oke, jadi target niru strategi itu. Gimana caranya? Iya, persis. Jadi iklan yang relevan banget tadi, kayak kupon popok atau baju bayi, itu dikubur. Dikubur gimana maksudnya? Dicampur aja sama kupon-kupon lain yang kelihatannya acak. Nggak ada hubungannya. Contohnya? Ya mungkin kupon diskon popok diselipin bareng kupon mesin pemotong rumput, makanan kucing, atau gelas anggur gitu. Jadi buat pelanggan yang lagi hamil, pas lihat kupon popok itu rasanya kayak, wah kebetulan banget nih pas lagi butuh. Oh, jadi nggak curiga kalau itu hasil analisis data mereka ya? Kelihatannya random aja gitu. Tepat, kelihatan kayak keberuntungan atau kebetulan aja. Cerdas kan cara mainnya? Cerdas sih, ya. Tapi, ya agak licik juga mungkin ya.
Bikin kita mikir juga soal personalisasi ini. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini nunjukin banget seberapa dalam perusahaan bisa paham pola kebiasaan kita, seringkali malah lebih paham dari kita sendiri. Dan informasi ini dipakai buat memengaruhi keputusan belanja kita tiap hari. Dan ini bukan cuma target ya, banyak banget perusahaan lain yang melakukan analisis serupa di berbagai industri. Jadi apa nih artinya buat kita? Buat Anda yang dengerin? Ya, ini jadi pengingat sih kalau kebiasaan belanja kita itu ternyata sangat bisa diprediksi polanya. Terus teknik kamuflase tadi, bikin yang baru terasa familiar, itu alat marketing yang kuat banget ya. Kuat banget, nggak cuma buat produk bayi, tapi bisa buat ngebentuk kebiasaan baru apa aja sebenarnya. Bener juga. Intinya, data kebiasaan kita ini udah kayak buku yang terbuka aja buat pihak yang bisa dan mau membacanya. Mereka bisa lihat siklus kebiasaan kita, pemicunya apa, rutinitasnya gimana, imbalannya apa, dan mereka bisa masuk di siklus itu. Berarti jejak digital kita itu terus-menerus dianalisis ya untuk memahami dan kadang ya itu tadi, membentuk pilihan kita. Iya, dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam sih sebenarnya. Apa tuh? Seiring kemampuan analisis prediktif ini makin canggih, makin nyatu sama hidup kita, seberapa sadar sih kita, atau seberapa sadar seharusnya kita sama cara-cara halus kebiasaan kita ini dibentuk? Dibentuk oleh data yang kita kasih, seringnya tanpa kita sadari atau pikir panjang. Wah, iya juga ya. Sesuatu untuk kita renungkan bersama nih. Betul, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.